katakan bahwa memang kasus atau isu ijazah palsu ini kan ada dua hal. Yang pertama memang hukum, dan ini sedang berjalan di Polda Metro Jaya sebagaimana Bung Ahmad hari ini mendampingin para saksi kan begitu. Nah, yang kedua memang ya ini jelas politik ya, sebagaimana udah disampaikan Pak Jokowi kan sangat kita harus memberikan pencerahan kepada publik bahwa ini kan kami melihatnya begini, seorang Rosul dan kawan-kawan modal bahasa saya modal dokumen yang dipungut dari pinggir jalan, entah didownload dari mana, kemudian berani mengatakan ijazah palsu dan terus mencari dan terus. Artinya semata-mata ini bukan hanya bicara tentang benar, salah, hitam, putih, bukan. Memang ini politik. Kalau bicara politik, berarti memang ada target. Oke, Anda mau bilang bahwa ini bukan soal ijazah, ini bukan soal skripsi yang baru-baru, tapi ini politis. Ya, yang pertama tadi hukum jelas, karena Pak Jokowi udah merasa difitnah, lapor, itu jelas. Kemudian ini kan terus bergulir, dimainkan terus. Yang penting serang. Targetnya tentu ya, udah Pak Jokowi udah katakan untuk mendowngrade, untuk mendelegitimasi, untuk membuat masyarakat ragu, semakin ragu terus. Bahkan mungkin partai-partai politik lain semakin ragu sehingga katakanlah tidak mau mendekat atau semakin menjauh dengan Pak Jokowi karena Pak Jokowi dianggap sebagai beban misalnya. Karena rame terus kan begitu. Nah, tentu kalau bicara orang besar, bicara politik ini kan organisasi, ya nggak mungkin politik itu nggak main sendiri, ini organisasi ya. Ya tadi pertanyaannya siapa? Saya tidak akan menyebut nama seseorang atau lembaga tertentu, tetapi saya pernah itu di dalam suatu media walaupun offline, Mas Roy pernah katakan kepada saya seorang tokoh besar, dia bilang saya sudah ketemu dengan seorang orang besar, tokoh besar, beliau mengatakan saya dukung Mas, lanjutkan. Nah, dari situ saya percaya memang. Oh, ini perkataan Rosuryo kepada Anda? Kenapa? Ini perkataan Rosuryo kepada Anda waktu itu? Perkataan Rosuryo, ada beberapa orang waktu itu di situ, walaupun itu offline, saya nggak akan sebut nama di sini, tetapi itu beliau yang katakan di situ. Saya dukung Mas, lanjutkan. Bang Freddy, sorry, saya tegaskan lagi, dikatakan secara offline, waktu itu Rosuryo menyebutkan nama. Ya, beliau menyebutkan nama, tapi saya tidak akan sebutkan nama itu di sini. Ya, beliau sekali lagi saya katakan, saya dukung Mas, lanjutkan, kan begitu. Itu Mas Roy. Ada teman yang lain waktu itu di situ. Kita kan biasalah kalau di ruang kopi itu ngobrol-ngobrol biasa begitu. Oke, Bang Roy, Bang Freddy, sorry, Bang Freddy, saya tegaskan sekali lagi. Oke, Bang Roy tidak menyebutkan nama, tapi ini kan sudah beredar. Sebutkan nama, saya yang sorry, Bang Roy sebutkan nama, tapi ini kan sudah beredar luas, menjadi pertanyaan juga semua pihak, takutnya menjadi bola liar. Nah, saya ingin tegaskan sekali lagi dengan Bang Freddy. Kalau memang disebutkan nama, memang Bang Freddy tidak bisa menyebutkan. Tapi apakah betul ini adalah politisi yang kita kenal selama ini dan juga memang selama ini menduga ke satu orang yang mungkin Pak Jokowi bilang sebenarnya kita semua sudah tahu. Apakah betul seperti itu? Ini politisi besar. Masyarakat tahu, publik tahu ini tokoh besar kan begitu. Dia sebut nama itu. Oke, dan betul ada unsur birunya? Kalau itu saya nggak mau terjebak di dalam clue seperti itu, tetapi saya yakinkan bahwa masyarakat sangat mengenal tokoh ini. Gini loh. Sangat mengenali maksudnya seperti apa? Sangat mengenali karena kan semua orang gini loh. Pak Jokowi itu tokoh politik, politisi ulung lah kan begitu. Jadi pasti dia menyebut itu bukan omong kosong kan begitu, bukan omong kosong. Dia tahu, dia juga masih punya kaki-kaki, dia bisa cari siapa itu orang kan begitu karena dia sudah dapat itu maka dia sebut. Tokoh besar, sangat besar. Tokoh ini besar. Nah, tokoh besar ini apa? Dalam arti bahwa seorang politisi biasa, seorang pejabat politisi besar. Bagaimana menggambarkan seorang politisi besar ini? Karena saya juga tidak bisa menebak-nebak juga. Bang Freddy, bagaimana kita menggambarkan seorang politisi besar? Apakah memang dia pernah menjabat sebuah jabatan penting? Paling tinggi politisi besar itu adalah presiden sebenarnya. Ya, yang pasti dia di partai politik, ya dia punya dia memang berkuasa kan begitu. Saya nggak bisa menyebut lebih ini lagi lah ya, tetapi memang sebetulnya di medsos sudah banyak lah, di publik sudah beredar ya, Jadi saya rasa itu benar itu adanya. Oke, Bang, kalau dari apa yang dikatakan kemarin itu di salah satu dialog di Kompas mengatakan bahwa memang ini merujuk kepada politisi biru. Sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak bisa menyebut langsung ya clue-nya, tetapi kan begini, ini politik. Politik tidak harus disebut ya jelas seterang benderang, tapi ini sekali lagi politik bisa langsung bisa tidak langsung, itu bisa disangkal, nanti ada momentumnya, saatnya adalah itu
disanggah ya, karena memang belum ada yang menyebut langsung nama misalnya. Ya wajar saja Mas Ahaye menyangkal itu karena memang bukan disebut dia atau siapapun yang berkaitan dengan dia ataupun partainya, wajarlah dia menyangkal itu. Tetapi ya sekali lagi ini politik, Pak Jokowi punya target tertentu, punya tujuan untuk menyampaikan itu. Bisa jadi supaya mengirim pesan, kira-kira tanda kutip, lu jangan macam-macam, gua tahu siapa lu kan gitu. Udah, kalau kita mau main politik, jadi nanti akan diselesaikan secara politik. Hukum kan sudah berjalan, politik pasti Pak Jokowi akan selesaikan secara politik. Itu sebetulnya biasa aja lah, politik seperti ini biasa aja. Cuma memang ini terlalu cepat, menurut saya terlalu cepat. Ini masih 2029, masih terlalu jauh. Tetapi sah-sah saja lah, cuman pasti Pak Jokowi punya pesan untuk itu aja. Oke, sebelum saya ke Mas Kosin, Bang Freddy, saya tegaskan singkat saja. Berarti yang kemarin disebutkan oleh Bang Roy itu bukan hanya dukungan secara verbal, tapi juga ada pendanaan untuk mendukung ini, atau bagaimana? Kita percaya itu karena bisa secara langsung, bisa pun tidak langsung, karena memang ini kan kita lihat nggak ada berhentinya ya, terus menerus kan begitu. Ikan apa yang dituduhkan terhadap klien kami yang mengedarkan fitnah, hari ini justru Saudara Joko Widodo secara telanjang terbuka di hadapan publik mengedarkan fitnah. Jadi fitnah itu tidak hanya ditujukan kepada tokoh besar tersebut, tetapi juga merujuk kepada klien kami. Seolah-olah klien kami ada di bawah kendali tokoh, tidak menjalankan agenda konstitusional secara mandiri, sehingga klien kami bisa saja dianggap sebagai pion politik dalam sengkarut persoalan ijazah palsu ini. Perlu kami tegaskan bahwa klien kami sedang menjalankan agenda konstitusional sebagai warga negara, diberi kemerdekaan menyampaikan pendapat dan mengajukan kritik terhadap ijazah Saudara Joko Widodo, dan hari ini bergulir di dua kepolisian institusi di Polda Metro Jaya dan ada di Barreskrim Mabes Polri. Jadi menurut kami apa yang dilakukan Saudara Jokowi, alih-alih fokus terhadap laporan masalah hukum yang dihadapi, dia memperlebar persoalan ini dan menambah musuh terhadap Saudara Joko Widodo. Harusnya sebut saja tokoh besar itu siapa? Apa Aguan, Antoni Salim, SBY, siapa lagi, sebut saja, tidak perlu ragu-ragu. Terus selama ini Pak Jokowi selalu menghindari menyebut nama, tetapi pada akhirnya rakyat menjadi korban. Contoh dalam kasus laporan pencemaran, Saudara Joko Widodo menyebutkan tidak pernah sebut nama, hanya peristiwa, tetapi akhirnya ada 12 nama yang menjadi terlapor. Persoalannya sederhana, dalam delik aduan itu harus spesifik, definitif siapa yang dia cemarkan, namanya siapa, tapi itu tidak dikatakan oleh Saudara Joko Widodo, menyerahkan kepada penyidik, dan akhirnya melalui penyelidikan penyidik ada 12 nama orang terlapor, termasuk di dalamnya Abraham Samad. Ini kan mengkonfirmasi Saudara Joko Widodo itu gemar mengadu domba anak bangsa dengan narasi-narasi umum tetapi tidak spesifik, yang akhirnya seluruh anak bangsa saling tuduh, saling klaim, dan ini adalah berpotensi menjadikan Indonesia pecah belah. Sama saja seperti kemarin Saudara Joko Widodo menyatakan ada masalah kesehatan, tidak bisa keluar kota, dan kemarin juga kita ketahui ternyata untuk urusan politik Saudara Joko Widodo bisa hadir di Kongres Partai PSI, untuk urusan politik memframing bahwa ijazahnya asli, Saudara Joko Widodo bisa hadir di reuni-reunian di UGM, tetapi untuk memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya, Saudara Jokowi mangkir, tidak datang ke Polda Metro Jaya, bahkan meminta penyidik Polda Metro Jaya melayani kepentingan Jokowi dan Surakarta untuk memeriksa Jokowi di Surakarta. Bang, tadi kan Bang Freddy sudah mengatakan bahwa ada pembicaraan langsung dari Bang Roy Suryo ke Bang Freddy. Apakah Bang Kosin juga diberitahu soal sosok besar ini oleh Bang Roy, atau selama ini yang Anda tahu mungkin pendanaannya dilakukan secara mandiri untuk perkara kasus ijazah ini? Ya, pendukung Saudara Jokowi itu hampir sama dengan Jokowi, mengedarkan fitnah, tidak berani tunjuk hidung. Sebut saja namanya siapa, nanti bisa dikonfirmasi oleh Roy Suryo. Yang kedua, berkaitan dengan pendanaan, ini emak-emak kemarin ada yang iuran untuk beli nasi bungkus untuk persiapan pemeriksaan saksi. Ini makannya nasi bungkus. Ini kita ini menolong juga pro bono. Pendanaan dari mana? Ini kami sudah dituduh difitnah mencemarkan Saudara Joko Widodo, sekarang difitnah lagi. Seolah-olah kami pion politik, ada yang menjalankan agenda besar. Seolah-olah kami itu tidak punya kemandirian untuk menjalankan agenda konstitusional untuk menyelamatkan bangsa negara dari masalah ijazah palsu. Ingat, soalan yang sedang diperjuangkan klien kami ini tidak sekedar persoalan klien kami, tapi ini persoalan konstitusional tentang masa depan negara kita yang kita cintai ini, berkaitan dengan legasi berbangsa. Apakah kita rela negara kita menggoreskan sejarah pernah dipimpin oleh presiden dua periode yang itu ijazahnya palsu? Karena itulah perlu dibuktikan secara hukum, tidak perlu lagi bermain politik, bermanuver politik. Bahwa benar ada aktor-aktor politik memanfaatkan agenda ini, itu urusan mereka. Tetapi ketika agenda politik itu dikaitkan dengan kami, aktivitas konstitusional kami, perjuangan klien kami, itu sungguh sangat menyakitkan bagi klien kami. Bang Freddy, istilahnya Roy Suryo ini sungguh terlalu. Bang Kosin. Ya. Seperti saya sampaikan tadi, ini kan sederhana, sangat sederhana. Bung Roy dan kawan-kawan terus-menerus memainkan isu ini ini
saya sampaikan tadi ada dokumen yang didownload entah dari mana, kemudian berani menyatakan ijazah itu palsu, kemudian mencari-cari kemana-mana agar isu ini terus naik, agar isu padahal kan kemarin juga ya teman-teman reuni sudah menyatakan bahwa mereka benar bersama Pak Jokowi, tapi narasi yang dibangun tetap negatif. Apapun yang terjadi dengan kasus ini, apapun yang dibuktikan oleh Pak Jokowi dan kawan-kawan ya dalam hal ini sebagai pihak yang difitnah, dicemarkan nama baiknya, itu tidak akan membuat orang-orang ini berhenti. Walaupun sudah ada putusan pengadilan, percaya mereka ini tidak akan berhenti karena memang targetnya adalah target politik. Kalau bicara misalnya penelitian, kapan sih Roy itu ada penelitian? Emang dia pada penelitian apa lagi kan begitu? Kemudian kalau bicara misalnya kalau dia seorang peneliti, apa hubungannya dengan TPU? Tiba-tiba dia mendukung TPU, gabung dengan TPU. Ini kan semua gerakan politik. Itu yang mau kami sampaikan kepada publik. Begitu loh. Sejak awal saudara Jokowi bermain politik menggunakan sarana hukum untuk membungkam kebebasan kemerdekaan berpendapat rakyat yang sedang meneliti ijazahnya. Yang kedua, yang membuat downgrade itu bukan kita, bukan rakyat, tapi saudara Jokowi sendiri, dan menikmati ya peristiwa ini dengan cara apa? Tidak kunjung menunjukkan ijazah aslinya. Jadi kalau ingin meyakinkan publik dan mengembalikan marwah wibawa saudara Jokowi, itu bukan dengan reuni, tapi dengan menunjukkan bukti. Bukti yang dimaksud adalah ijazah asli. Dan kalau ya katakanlah ini sudah diserahkan kepada penyidik, itu belum selesai karena ini harus sampai ke pengadilan, sampai putusan yang ingkrah. Dan persoalannya, kalau hari ini rakyat minta yang ijazah ditunjukkan, tidak ditunjukkan, kepada penyidik ditunjukkan, katanya hanya kepada pengadilan. Lalu apa susahnya sih kalau pada akhirnya akan ditunjukkan ke pengadilan? Tunjukkan saja sekarang, biar sudahi sekarang polemik ini, sehingga tidak perlu lagi ada orang yang merasa terdowngrade, tidak ada feeling merasa orang itu ada orang besar di baliknya, dan klien kami tidak perlu lagi terfitnah dengan agenda besar orang besar. Berarti hanya pion politik. Bang Kosin, kalau sudah ditunjukkan ijazah berarti selesai semua ini ya permasalahan ini. Selesai, kalau ijazah itu asli selesai. Karena ijazah itu bermasalah, tidak kunjung ditunjukkan. Begitu. Seperti saya katakan tadi, kalau hukum ini sudah berjalan, kami yakin 100% ini akan bergulir, akan ada tersangkanya dan bergulir ke pengadilan. Jadi ngapain Pak Jokowi harus mengaburkan? Dia sudah serahkan bukti ijazah aslinya, ya. Kemudian juga UGM sudah diperiksa, sudah menyatakan juga, teman-temannya udah selesai. Seharusnya kan begitu dari pihak pelapor Pak Jokowi kan begitu. Nah, bicara yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu, sekali lagi tadi saya bilang di samping hukum memang ada politik. Ya, Pak Jokowi itu sebagai aktor politik, ya dia nggak mungkin diam saja kalau diserang terus menerus pakai isu ijazah palsu, ya pemakzulan Gibran dan lain-lain. Tentu dia juga harus ya bermain politik juga. Ya, jadi publik kita juga harus dikasih pencerahan. Jadi gini, yang mau saya katakan adalah apapun, ya sekali lagi apapun yang disampaikan oleh Pak Jokowi dan orang-orang yang bisa membuktikan tentang kebenaran dan ijazah palsu ini, termasuk kemarin reuni, ya akan disampaikan reuni-reunian. Ijazah asli disita, mereka juga tidak percaya. UGM bilang ijazahnya asli, mereka juga tidak percaya. Jadi mereka ini hanya percaya terhadap kebenaran mereka saja dan orang-orang yang mendukung mereka saja. Jadi gini. Anda tidak percaya berarti dengan pernyataan Bang Kosin tadi itu ya? Ya nggak mungkin itu. Ya susah membangun negara dengan suudon tidak saling percaya. Ya sudah, kalau gitu berangkat saja kita tarung sampai pengadilan, sampai kasasi, sampai PK, sampai laporan lagi, sampai bikin bukti baru, sampai rame negara kita ini. Jadi kan nanti kan pengadilan akan memutuskan, di pengadilan pada saat pembuktian akan ditunjukkan. Ya, dari situ juga nggak akan berhenti. Tadi udah disampaikan akan taruh terus. Jadi memang begitu targetnya, memang supaya masyarakat ya terus ragu-ragu ya, itu politiknya. Agar yakin itu, tunjukkan saja ijazahnya biar rakyat yakin, bukan dengan reuni-reunian. Tunjukkan bukti ijazah asli, rakyat yakin, selesai. Bukan dengan reuni yang statement orang-orang ikut reuni makin kacau balau begitu. Ya, itu sudah dalam proses hukum, ya. Jadi itu sudah menjadi alat bukti, udah kewenangan penyidik. Nanti penyidik bisa saja, misalnya dia menggelar perkara seperti yang kemarin, bisa saja itu tidak ada menjadi keberatan kepada Pak Jokowi, tetapi tentu itu akan dikaji oleh penyidik. Apakah melihatkan alat bukti ijazah itu akan baik untuk proses pembuktian atau tidak baik, karena akan terus itu dikatakan palsu, akan dikaji terus, akan diteliti terus yang nggak ada ujungnya. Jadi lebih bagus memang diputus di pengadilan saja, biar paling tidak ada kepastian hukum untuk Pak Jokowi. Walaupun terus digugat, dibanding, dikasasi, silakan saja. Tetapi putusan pengadilan memberikan kepastian kepada Pak Jokowi. Itu saja.